Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Dibentuk tanggal 1 Desember 1948 melalui peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi dengan pusat pemerintahan saat ini di kota Muara Bulian. Kabupaten yang dibelah Sungai Batanghari ini memiliki luas wilayah 5.809,43 km persegi. Sesuai data statistik, Kabupaten Batanghari dihuni 247.383 jiwa, tersebar di 8 kecamatan atau 100 desa dan 13 kelurahan. Batanghari aeknya lah tenang, sungguh pun tenang, deraslah ke tepi. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi, karet, dan kelapa sawit. Hancurlah badan dikandunglah tanah, budi yang baik dikenang juga. Hancurlah badan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Batanghari terletak di pantai timur Sumatera dan di bagian timur Provinsi Jambi. Saat ini, Kabupaten Batanghari dipimpin Bupati Haji Abdul Fattah Sarjana Hukum, didampingi Wakil Bupati Sinwan Sarjana Hukum. Pak Parang ingatlah di kayu, kayu tunian penghidup api. Visi Kabupaten Batanghari adalah menuju Batanghari Berlian 2016, yaitu bangun ekonomi rakyat, lanjutkan pembangunan dengan iman dan pemerataan. Pada visi tersebut ditetapkan 5 misi pembangunan tahun 2011-2016, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, ditopang kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antar ulama dan umaro, meningkatkan kualitas SDM termasuk sumber daya aparatur, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara proporsional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi yang berkeadilan, meningkatkan penggalian potensi sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya pembangunan dengan prinsip berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Sesuai kondisi dan potensi wilayah sosial ekonomi masyarakatnya, salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Batanghari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Batanghari 2011-2016 adalah bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Alhamdulillah, untuk infrastruktur sekarang ini kita memang sudah beberapa banyak sudah membangun daripada infrastruktur seperti jalan, mungkin jalan lingkar, jalan poros yang dari desa, mungkin kecamatan ke kota, ini banyak sekali. Pertama mungkin antara Bungku, ini di kecamatan Bajubang, dan juga ini di kecamatan Morosebo Ilir, dan juga mungkin yang terakhir itu kecamatan Batin 24. Ini kita memang berupaya semaksimal mungkin
infrastruktur ini dan juga mengangkat daripada perekonomian daripada masyarakat yang ada di pedesaan. Kalau seandainya kosnya kecil, alhamdulillah kan untungnya lebih besar lagi. Kenapa saya katakan hal demikian? Karena infrastruktur yang memang jalan ini memang dibutuhkan. Kita bukan termasuk juga jalan produksi, jalan pertanian itu tetap kita utamakan. Untuk bidang kesehatan, alhamdulillah kita sekarang ini memang tahap demi tahap, termasuk juga operasional. Mungkin kita harapkan ini semua puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari ini mempunyai ambulan yang baru semua, dan mobil operasional dokternya pun kita siapkan. Kenapa kita harus siapkan? Karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Bagaimana supaya pelayanan yang ada di masyarakat, yang ada di puskesmas itu tidak mengganggu, dalam arti kata kalau memang yang penting harus dirujuk ke rumah sakit Hamba Muara Bulian ini memang berjalan dengan semestinya. Nah, mungkin kalau kendala-kendala pasti ada, saya yakin dan percaya. Untuk di bidang perkebunan, alhamdulillah juga kita berupaya semaksimal mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Kalaupun jalan sentra produksi ini memang kita bangun setiap tahunnya, insya Allah saya yakin dan percaya masyarakat lebih senang lagi, lebih cepat membawa barang hasilan daripada perkebunan dia. Jadi kita tidak menunggu lama-lama. Alhamdulillah, mungkin kalau dulunya mungkin bisa makan waktu 1 hari, kalau memang infrastrukturnya bagus, mungkin 1 jam atau 2 jam sudah sampai ke pusat kota atau tempat penjualan. Seperti mungkin sawit, karet, dan yang lain-lainnya. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari menjadi sektor strategis dalam rangka memperlancar arus transformasi orang, jasa, dan barang, serta membuka daerah terisolir. Hingga saat ini perkembangan kondisi jalan di Batanghari berupa jalan aspal sepanjang 497,728 km, jalan kerikil 83,780 km, dan jalan tanah 249,5 km. Pada tahun ini juga telah dibangun jalan lingkungan dan jalan setapak di beberapa lokasi yang sumber dananya bersumber dari dana perimbangan. Selain itu, Pemkab Batanghari juga melaksanakan pemeliharaan jalan di 6 ruas jalan kabupaten sepanjang 25,495 km. Pembangunan Jalan Pal 4 Muara Bulian Simpang Sungai Buluh 8,230 km. Dan pembangunan Jalan Rangka Baja 1 unit sepanjang 50 meter dan 2 buah box culvert. Keseriusan pemerintah Kabupaten Batanghari membangun infrastruktur terlihat saat Bupati Abdul Fattah meninjau langsung setiap pembangunan jalan. Tidak hanya infrastruktur jalan, pemerintah Batanghari juga serius membangun jaringan listrik sampai ke desa-desa. Sampai dengan tahun 2013, desa yang telah dibangun jaringan listrik sebanyak 103 desa, sedangkan desa yang belum teraliri listrik sebanyak 10 desa. Tahun ini, sedikitnya 3 desa yang akan segera dialiri listrik, selanjutnya secara bertahap. Diharapkan sampai tahun 2016, semua desa dalam Kabupaten Batanghari sudah dialiri listrik. Saat ini, Pemkab Batanghari juga membangun air mancur Tapa Malenggang dan Pujasera di seputar lampu merah BBC Muara Bulian. Selain itu juga dibangun sarana olahraga, waterboom, serta pemasangan tiang dan lampu jalan di depan kantor Bupati Batanghari untuk memperindah kota Muara Bulian khususnya di malam hari. Melalui sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya meningkatkan mutu SDM masyarakatnya.
tidak hanya meningkatkan jumlah ruang kelas sekolah, namun juga menambah tenaga guru. Pembangunan sarana kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan Pemkab Batanghari. Sampai saat ini tersedia 1 unit RSUD, 16 unit puskesmas, 59 unit pustu, 16 unit pusling, dan 35 unit rumah bidan serta poskesdes 53 unit. Untuk sarana kesehatan puskesmas bertambah 1 unit dari 16 unit pada tahun 2012 menjadi 17 unit di tahun 2013. Puskesmas membantu juga ada tambahan pembangunan 1 unit sehingga dari 59 unit di tahun 2012 menjadi 60 unit di tahun 2013. Demikian pula mobil puskesmas keliling. Pada tahun 2014 ini ada 17 unit dari sebelumnya 16 unit. Dibandingkan tahun lalu, jumlah tenaga dokter umum dan tenaga perawat pada tahun 2014 ini mengalami penurunan. Tenaga dokter umum dari 47 orang berkurang menjadi 44 orang. Demikian pula tenaga perawat. Dari 355 orang pada tahun 2014 ini hanya berjumlah 306 orang. Semakin membaiknya infrastruktur jalan yang ada saat ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator ekonomi makro, yakni angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari tahun 2013 sebesar 6,05%. Untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas tahun 2013 sebesar Rp4.703.000 lebih. Sektor sekunder di Batanghari, usaha kecil dan menengah UKM tahun 2013 sebanyak 1.311 unit dengan penyerapan tenaga kerja 8.610 orang dan total investasi Rp180,82 juta. Untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sejak tahun 2006 Pemkab Batanghari melaksanakan program bantuan permodalan bagi UMKM dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp1.475 juta. Perkembangan subsektor pertanian tanaman pangan. Tahun 2013, luas areal panen 8.678 hektar dengan produksi padi 41.640 ton gabah kering panen atau GKP. Alhamdulillah, kami kan selama ini kan selaku penangkar di Kabupaten Batanghari untuk kelompok tani paya dadap ini memang jadi perhatian untuk dari Dinas Pertanian khususnya provinsi maupun kabupaten. Alhamdulillah pula kemarin ada kendala air kan datang, namun alhamdulillah benih kita ini sebentar lagi akan panen dan tidak jadi masalah, tidak kendala dengan air yang meluap kemarin kan. Dan mudah-mudahan kami selaku petani terus dikontrol dan terus akan dibantu umumnya untuk percetakan sawah ke depan, Pak. Karena walau bagaimanapun juga kami sebagus-bagus padi kami kalau seluasnya masih segini belum bisa untuk mensejahterakan kami. Jadi kami harap bantuannya agar tanah kami bisa dicetak lebih luas lagi, karena kemauan dari petani banyak sekali untuk meluaskan lahan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sayur mayur tidak akan pernah berhenti. Hal ini membuat warga Batanghari termotivasi melaksanakan kegiatan pertanian sayur mayur untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Perkebunan karet merupakan komoditi unggulan yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Kabupaten Batanghari. Hampir 70% masyarakat Batanghari hidup dari komoditi ini. Tahun 2010, luas areal tanaman karet di Batanghari 111.758 hektar dengan produksi 62.728 ton, meningkat menjadi 112.093 hektar dengan produksi 66.640 ton. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman karet ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari melalui kebijakan permajaan karet tua, penyediaan bibit unggul, dan perluasan areal tanaman. Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini telah diremajakan karet tua. Tahun 2012 dilakukan perluasan areal dan permajaan karet tua seluas 550 hektar melalui APBD Batanghari maupun dari sumber pendanaan lainnya. Upaya replanting karet tua di Batanghari didukung dengan kredit revitalisasi perkebunan. Komitmen Pemkab Batanghari dalam upaya replanting karet tua salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyediaan bibit karet bermutu secara lokal. Hal ini dilakukan melalui pengembangan fungsi Balai Pembibitan Perkebunan di Desa Simpang Karmio, Kecamatan Batin 24, dan penumbuhan petani penangkar. Saat ini di Batanghari telah memiliki Balai Pembibitan Karet seluas 7 hektar di Desa Simpang Karmio dan kebun entres yang telah dimurnikan seluas 4 hektar yang mampu menghasilkan 1.500.000 mata entres berkualitas untuk petani penangkar. Keberadaan 9 petani penangkar bibit karet seluas 22,75 hektar mampu menghasilkan sekitar 995.000 batang bibit karet bermutu per tahun. Komoditas kelapa sawit di Batanghari sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan pertumbuhannya dalam beberapa tahun ini cukup signifikan. Tahun 2010, luas areal tanam kelapa sawit di Batanghari 68.316,25 hektar dengan produksi dalam bentuk CPO 181.335 ton. Angka ini meningkat pada tahun 2013 menjadi 77.748,25 hektar luas tanam dengan produksi CPO 186.929 ton. Upaya Pemkab Batanghari untuk pengembangan komunitas sawit antara lain melalui penyediaan bibit unggul bermutu untuk masyarakat dengan harga subsidi, serta menciptakan iklim usaha yang saling menguntungkan antara petani dan investor. Selain potensi perkebunan kelapa sawit dan karet, kandungan kekayaan perut bumi yang dimiliki Pemkab Batanghari seperti minyak bumi, batu bara, dan gas juga terdapat di kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini. Potensi minyak bumi yang besar ini menarik minat perusahaan minyak dan gas terbesar ketiga di negara RRC, yakni China National Offshore Oil Corporation atau CNOOC untuk melakukan eksplorasi. Selain migas, bumi Batanghari juga memiliki kandungan batu bara. Hingga saat ini, tercatat 45 perusahaan tambang batu bara melakukan kegiatan tambangnya di wilayah Kabupaten Batanghari. 3 di antaranya yakni PT Nanriang di Desa Ampelu, Kecamatan Muara Tembesi, PT Bangun Energi di Kecamatan Mersam, dan PT Bubuhan Multi Sejahtera di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muara Bulian. Sampai Oktober 2011, telah mampu menghasilkan 913.794,71 metrik ton. Pemkab Batanghari
juga melaksanakan program peningkatan sumber pendapatan dan pembiayaan serta peningkatan kecukupan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber pembiayaan pemerintahan desa dan menyediakan sarana prasarana pemerintahan desa, sehingga pelayanan pemerintahan desa dapat berjalan efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan PNPM, pemberdayaan desa, kelurahan dan keluarga binaan P2W KSS, pembinaan UEDSP, orientasi pelaku PNPM kecamatan, dan pelatihan KPM. Hutan sebagai potensi kekayaan alam, di Kabupaten Batanghari masih tersimpan kekayaan hutan yang alami dan asli, yang di dalamnya terdapat kekayaan alam yang belum dikelola secara maksimal. Kekayaan jenis flora dan fauna seperti batang bulian dan kayu gaharu juga terdapat di kawasan hutan, termasuk hasil hutan lainnya seperti rotan dan damar, serta madu kelulut. Sebagai informasi, Kabupaten Batanghari masih memiliki hamparan hutan yang masih luas. Dari 518.035 hektar luas Kabupaten Batanghari, 215.936 hektar diantaranya, atau sekitar 41,68% adalah kawasan hutan, meliputi cagar alam durian luncuk 2 seluas 41,37 hektar, Tahura STS Sridadi 15,830 hektar, Kebun Raya Bukit Sari 315 hektar, Taman Nasional Bukit 12 seluas 43.331,89 hektar. Untuk hutan produksi tetap di kawasan hutan Serengam Hilir seluas 13.061 hektar. 1.800 hektar diantaranya dikelola oleh PT Wana Perintis. Pasir Mayang 76.736 hektar. 58.103 hektar dikelola oleh PT WKS dan 18.633 hektar dikelola oleh PT Rimba Hutan Mas. Dan di kawasan hutan Sungai Air Mato 8.713 hektar, 4.133 diantaranya dikelola oleh PT Wana Kasita Nusantara. Selanjutnya, hutan produksi terbatas di kawasan hutan Sengkati Kehidupan seluas 10.739,3 hektar. 3.430 hektar diantaranya dikelola oleh PT WKS, dan di kawasan hutan Sungai Jalan seluas 38.603,75 hektar yang dikelola oleh PT Reki. Saat ini kondisi hutan yang dikelola PT Reki sedang diteliti oleh peneliti dari universitas di Jerman, Inggris, IPB, dan universitas lainnya di tanah air. Pemerintah Kabupaten Batanghari menyadari begitu banyak rintangan yang dihadapi dalam membangun Kabupaten Batanghari. Namun, dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik, tentu semua akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, dan efisien, Pemkab Batanghari melakukan penyempurnaan seluruh unsur sistem administrasi pemerintah, baik aspek kelembagaan, aspek pengawasan maupun aspek ketata laksanaan, termasuk sistem dan administrasi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan pembangunan. Di sektor aparatur, telah dilakukan berbagai upaya meningkatkan kapasitas dan kelembagaan aparatur pemerintah daerah. Pada tahun 2011, PNS di Batanghari berjumlah 6.086 orang, terdiri dari PNS Pemda dan instansi. Secara umum, perkembangan pembangunan di Batanghari meningkat. Pemkab Batanghari berusaha memperbaiki infrastruktur yang rusak di Batanghari, seperti jalan, jembatan, dan gedung, di samping akan membangun bangunan yang belum ada seperti layaknya sebuah kabupaten. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan, apa yang secara umum dibutuhkan masyarakat Batanghari akan dilengkapi.
Sebenarnya Pemkab Batanghari masih memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dikelola secara maksimal, seperti migas dan batu bara, perairan untuk usaha ikan dalam keramba, kehutanan dengan flora dan fauna, serta aneka jenis tanaman hutan termasuk lahan perkebunan dan persawahan yang masih terbentang luas. Diyakini, bila semua kekayaan alam bumi serentak bak regam dapat dikelola secara maksimal, baik dengan mengundang investor asing maupun menggunakan tenaga ahli lokal, tentu akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Batanghari. Batanghari aeknya lah tenang, sungguh pun tenang deraslah ke tepi. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Pulau Pandan